Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Ade Jigo bisa menemani santap sahur Anda bersama indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Dan hari ini saya masih ada di International Islamic Education Council bersama adik-adikku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Assalamualaikum adik-adik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sama guru kita yang tercinta Afwan Ustadz Abdul Somad dan Kiai Haji Jujun Junaidi. Assalamualaikum Ustadz, Guru. Alhamdulillah. Dan tema kita pagi hari ini adalah jangan berhenti berdoa. Kenapa kita nggak boleh berhenti berdoa? Apakah kehidupan kita terus berdoa, tidak ada usaha? Lebih lengkapnya langsung akan disampaikan oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari ilmu beliau Al-Mukarram Kiai Haji Jujun Junaidi. Kiai sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersama dalam kebaikan, Kiai. Amin. Amin ya Ya Allah. Allah. Terima kasih Bang Ade. Sama-sama Ustadz. Adik-adik di International Islamic Education Council, pemirsa TV One dimanapun berada, sekarang banyak orang yang sudah tidak mau lagi berdoa, Kiai. Ketika ditanya, kamu nggak berdoa? Ya Pak Ustadz, doa yang lama aja belum makbul. Jadi ini penghinaan. Kalau kita lihat, setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, terus ke bawah, nanti kita ketemu dengan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa ketika dia meminta kepadaku. Ini kaitannya dengan Ramadan, bulan paling terkabulnya doa, bulan orang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita banyak-banyak berdoa. Jadi doa ini juga ada waktu-waktu prime time. Waktu di tengah malam, sambungan langsung jarak khusus. Lalu kemudian ketika orang sedang tidur lelap kita bangun. Insya Allah semua kaum muslimin pasti bangun malam. Kenapa? Untuk mengambil tasahharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah. Di antaranya adalah waktu pada saat bersujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Waktu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika pada saat orang bersujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktsiru fihi du'a, perbanyaklah doa. Jadi kadang kalau masih hidupnya seperti adik-adik ini Bang Ade, mungkin belum terlalu banyak kesulitan hidup. Ada orang tua, ada guru, ada kiai, masih nyaman-nyaman, masih zona aman. Jadi dalam kehidupan saya pribadi, semakin besar pukulan, semakin banyak ujian, disitulah semakin terasa perlu berdoa kepada Allah. Memang pendewasaan diri itu melalui waktu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa seperti buah-buahan yang dikarbit biar cepat matang. Jadi dalam berbagai macam kesulitan hidup, di situ saya merasa makin dekat dengan Allah, makin ingin berdoa, makin lama sujud, makin terasa khusyuk. Ya Allah, meneteskan air mata di tengah malam. Jadi kalau kita lihat kehidupan nabi-nabi itu, semua nabi berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang soleh. 86 tahun berdoa, barulah lahir anak Ismail alaihissalam. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, meminta kepada Allah sampai akhirnya diberikan Allah anak yang soleh, Yahya. Begitu juga dengan Nabi Adam alaihissalam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mati ternaknya, kering tanamannya, kena sekali sapu habis, likuifaksi. Dialah Nabi Yunus alaihissalam di dalam ikan. Kegelapan malam, gelapnya perut ikan, gelapnya lautan. Dan dia berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini semua adalah doa-doa para nabi. Jadi kalau nabi-nabi, wali-wali berdoa, mengapa kita tidak berdoa? Memangnya kita siapa? Saya ini wali Pak Ustadz. Masa ente wali? Wali murid. Wali kelas.
wali kelas. Maka kita jangan sampai tidak berdoa kepada Allah. Apakah orang yang sholat itu berdoa? Ya, dalam sholat duduk antara dua sujud 8 permintaan dia kepada Allah, 8 permohonan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maka semestinya kita lama di antara dua sujud itu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tapi kadang ada orang duduk di antara dua sujud cepatnya minta ampun. Kilat. Seperti kena tempe mendoan. Cuma nininya aja yang kedengeran Ustaz. Ya, kita di subuh berdoa. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Meminta kepada Allah itu juga, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Meminta dengan tadarru', sifat rendah hati, rendah diri di hadapan Allah. Jangan rendahkan dirimu kepada orang kaya. Jangan rendahkan dirimu kepada penguasa. Tapi rendahkanlah dirimu kepada Allah dengan suara yang lirih. Meminta kepada Allah. Makanya doa itu jangan bentak-bentak. Ini kadang ada juga orang berdoa. Allahumma din. Apa ini? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Rasulullah, seandainya aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang aku minta? Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, wahai Aisyah, kalau engkau bertemu dengan Lailatul Qadar, mintalah ini. Allahumma innaka afun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada maaf, fa'fu anni, maafkanlah segala silap salah dan dosaku. Jadi kita sebagai manusia tidak hanya meminta kepada Allah, tapi minta juga doakan oleh orang-orang sekitar. Dan hari ini pembahasan kita jangan pernah berhenti berdoa. Kenapa? Nanti akan kita bahas lagi, sesaat lagi, tetap bersama kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bersama saya Adik Jigo di indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Nah, tema kita pagi hari ini adalah jangan berhenti berdoa. Kenapa? Dan apa saja doa-doa Rasulullah yang dipanjatkan? Mungkin Tuan Guru bisa menjelaskan? Tafadhol. Di antara doa yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW begitu selesai dalam satu majelis, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut di dalam hati kami, sehingga dengan rasa takut itu menjadi dinding penghalang antara kami dan perbuatan maksiat. Maksiat kita tidak ada dinding di antaranya, maka satu-satunya penghalang adalah tanamkan rasa takut di hati. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan rasa taat di dalam hati kami, supaya dengan ketaatan itu kami mendekatkan diri kepada surgamu. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Tanamkan rasa yakin dalam hati kami, sehingga dalam rasa yakin dalam hati kami itu terasa ringan segala apa yang kami terima musibah di dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Jadikanlah pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami, pikiran kami, kekuatan kami, tenaga kami menjadi nikmat bagi kami. Jangan sampai dia menjadi laknat. Kekuatan ini bisa menjadi musibah nanti ketika tidak dipakai untuk amal soleh, menjadi azab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau tambah usia kami, jadikan tambah umur itu menjadi tambah amal kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian itu membuat kami berhenti dari segala perbuatan dosa. La taj'alid dunya akbara hammina. Jangan sampai dunia ini menjadi cita-cita obsesi tertinggi kami. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan sampai dunia materi ini menjadi harga bagi ilmu kami. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan sampai kau berikan kuasa kepada orang untuk memimpin kami, orang itu tidak takut kepada engkau dan tidak sayang kepada kami. Tapi tidak berarti doa kita mesti pakai bahasa Arab, Bang Ade. Nah. Tidak mesti juga doa itu mesti ada dalam Quran dan dalam hadis Nabi. Bagi saudara-saudara yang baru belajar, baru taubat,
Jadi yang penting doa itu sampai dengan menyebut Allah, memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus berdoa. Berdoa jangan pula terlalu umum, jangan terlalu detail. Ini ada orang yang doa terlalu detail. Ya Allah, aku mau jual tanah panjangnya 25 meter kali 3 meter, sebelah kanan berbatasan dengan Kiai Jujun, sebelah kiri dengan Bang Ade, harga 25 juta, masih nego. Doa juga jangan terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan kepadamu, tapi rasanya tidak perlu kusebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Nah, jadi doa juga ya meminta kepada Allah, tidak terlalu singkat, tidak. Doa juga boleh sebut nama, Bang Adi. Contohnya seperti apa, Ustaz? Nabi menyebutkan nama, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Kuatkanlah Islam ini dengan 2 Umar. Karena ketika itu di Mekah ada 2 Umar yang gagah perkasa. Pertama Umar bin Khattab, kedua Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itulah dia Abu Jahal. Lalu kemudian Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab bersyahadat, yang awalnya benci kepada Islam, dia pukul adiknya Fatimah. Lalu kemudian mendapat hidayah dan dia menjadi tonggak luar biasa. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, orang berani baca Quran dengan suara jahar. Sebelum itu orang baca Quran silent. Cuma dia doang yang tahu. Sebutkan nama. Nah, maka jadi kalau orang ada kepingin menikah dengan seseorang, dia sebutkan nama boleh. Cuman kalau doanya di masjid jangan kuat-kuat. Kaget nanti jamaah. Ya Allah, temukan jodohku dengan disebutkan. Kebetulan di samping. Itu anak saya, kata dia. Nauzubillah. Siapa tahu langsung dijodohkan sama ibunya. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, itu kejadian juga, ini cerita Ustadz. Yeah. Jadi waktu umroh, kan kita mau cium Hajar Aswad itu kan berebutan di sana. Yeah. Ustadz. Dia nggak sempat berdoa lama, dia cuma bilang, ya Allah, apa yang semua orang minta di sini, saya juga mau. Yeah. Nah, itu yang bahaya. Tujuan. Takutnya nggak sesuai tujuan dia kan. Masya Allah. Baik, Kiai, mungkin bisa menambahkan? Ya, berdoa itu pada dasarnya hanya 2, kalau saya garis besarnya. Berdoa meminta sesuatu dan berdoa meminta dijauhkan dari sesuatu. Gitu, ya. Contohnya seperti apa? Ya, Allahumma inni a'udzubika itu kan minta dijauhkan, meminta tapi minta dilindungi, dijauhkan dari sesuatu yang dia pinta. Gitu. Ya, tapi kalau Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah meminta, meminta sesuatu yang bukan minta dijauhkan, tapi yang kedua adalah berdoa untuk minta dijauhkan dari sesuatu. Jadi 2 sebenarnya kalau boleh di garis bawahi, dikerucutkan atau pakai garis besar. Yang pertama meminta sesuatu, yang kedua meminta perlindungan dari sesuatu. Nah, jadi itu doa. Tapi qabul doa itu kenapa tidak boleh berhenti berdoa? Itu karena orang rata-rata kenapa dia tidak mau berhenti berdoa? Yang tadi diantaranya frustrasi. Wah, saya udah 40 hari 40 malam tahajud ya Allah, tapi permintaan saya kok belum dikabul juga ya Allah. Nah, padahal Allah mengabul doa itu dengan cara disegerakan, dengan cara diundur, dengan cara ditabung, dengan cara dikabul dengan bentuk lain. Disegerakan itu langsung gitu kan. Yang kedua diundur. Mungkin ya rada yang tadi belum saja, bisa berdoanya sekarang sebulan kemudian dikabul. Ada yang ditabung nanti di akhirat. Ada yang satu lagi tadi apa? Yang dengan kondisi yang lain, dengan kabul yang lain. Contohnya misalnya, ya Allah, saya pengen uang 100.000 pada hari ini ya Allah, berikan rezeki pada saya berupa uang 100.000. Ternyata sampai sore berdoa subuh tidak dapat juga gitu kan. Kata dia tidak dikabul, padahal bukan tidak dikabul. Mestinya dia kehilangan barang atau kehilangan hartanya yang 100.000 harganya tidak jadi. Misalnya mestinya dia kecurian barang yang harganya 100.000 tidak jadi dicurinya. Sebenarnya Allah mengkabul doanya tapi dengan bentuk yang lain. Cara yang lain. Masya Allah. Jadi ini pemirsa harus kita pahami bahwa Allah tidak memberikan apa yang kita minta, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Masya Allah. Begitu Ustadz ya. Jangan kemana-mana, pembahasan kita sangat menarik. Tetap di Indahnya Ramadan bersama Uas dan Sahabat.
Ya, alhamdulillahirobbilalamin, masih di indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Afwan, Kiai Jujun, ini di bulan Ramadan semua orang pasti minta berdoa. Apa sih keutamaan berdoa di malam Lailatul Qadar? Ya. Inna azanahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Keutamanya karena pada malam Lailatul Qadar itu disamakan dengan ibadah 1000 bulan. Ibadah 1000. Min alfi syahrin, gitu kan? Khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka berdoa pada malam-malam Lailatul Qadar mestinya dicari, diutamakan, gitu kan? Makanya Rasul menyuruh carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Tapi Rasulullah tidak menyebut tanggal sekian karena biar orang Mencari, berusaha. Jadi tidak, kalau sudah disebutkan tanggal sekian ya seperti tadi. Kalau sudah ada pahalanya tahu, pada saat itu saja dia ramainya. Tapi karena dirahasiakan, bahkan 10 penghujung terakhir digenjot, kata guru kita tadi Ustaz Abdul Somad, digenjot pada malam terakhir, pada 10 malam terakhir itu. Supaya apa? Supaya kita temukan gitu kan di salah satu malam di 10 malam terakhir di malam Lailatul Qadar. Bukan malam Ramadan itu, atau disebut malam Lailatul Qadar kita temukan. Itu pendekatan biasa. Tahu orang tasawuf menyatakan malam Lailatul Qadar itu bukan malam itu, tapi ketika orang sudah mendapat inna azanahu, itu ismu zat. Jadi ismu zat itu nama Allah yang ditanamkan di dalam hati. Maka dia sesungguhnya sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ketika sudah dapat seperti itu, nah maka dia selamanya bersama dengan Allah. Ketika sudah selamanya bersama dengan Allah, maka yang disebut bersama dengan Allah itu, ma'a itu yang hati tidak pernah lupa kepada Allah. Satu hari satu malam saja hati kita tidak melupakan Allah, maka hitungannya bukan 1000 tahun lagi, tapi bukan 1000 bulan lagi, tapi 1000 tahun. Inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Nah itu pendekatan tasawuf. Tapi secara umum bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam 10 malam terakhir di penghujung Ramadan. Disitulah maka doa akan segera terkabulkan, maka apapun yang kau minta akan segera dikabulkan. Oleh karenanya maka carilah itu di 10 penghujung terakhir bulan Ramadan. Insya Allah kalau sudah kita disemangati untuk ya ada reward, ada punishment kan, ada wa'id. Sama Allah juga memberikan janjinya, sama Allah juga memberikan ancamannya, gitu kan. Ketika malam Lailatul Qadar Allah sebutkan pada malam terakhir, pada malam Lailatul Qadar itu semua doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa, karena kalau berhenti jangan-jangan kamu tiba pada malam itu malam Lailatul Qadar, kamu tidak berdoa, bahaya gitu kan. Kesempatan emas itu, kesempatan bagus. Tapi gimana nih tidak punya kesempatan untuk i'tikaf segala macam di bulan Ramadan, karena seperti kru TV One gitu kan yang kerjaannya malam gitu kan, gimana itu gitu kan. Makanya i'tikafnya itu menyimpan yang tadi, menyimpan hu-nya di dalam kolbu. Jadi di mana saja dia bisa i'tikaf. I'tikaf secara syariat itu ada di masjid. I'tikaf secara thariqat, secara tasawuf itu adalah di hati. Kapan di mana saja dia berada, dia i'tikaf hatinya. Gitu. I'tikaf apa? Bersama dengan Allah, membersamakan dirinya dengan Allah. Jadi untuk orang-orang yang sibuk jangan khawatir. Kalau ada bagi Anda jangan menganggap bahwa Anda gimana saya nih, jangan-jangan saya mah karena sedang pegang kamera, gimana saya bisa dikabul enggak doanya? Awas, semua hal akan menjadi ibadah di mata Allah. Tenang kameramen. Jadi semua hal akan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika yang tadi ketika Allahnya sudah disimpan di dalam hati. Makanya benar tak kata Mas Ade, Mas Ade, hati-hati. Hati-hati dengan hati. Iya, hati-hati, bukan mata-mata. Iya betul. Kalau mata-mata pakai motor, ada tulisan hati-hati di jalan. Betul. Bukan mata-mata di jalan. Masya Allah. Kaki-kaki di jalan, tangan-tangan di jalan. Nggak ada itu. Iya. Masya Allah. Karena matanya melihat jalan, hatinya ke istri, bahaya gitu kan. Matanya melihat jalan, hatinya
inget utang, cicilan. Wah, bahaya itu juga. bahaya, Ustaz. Tapi enggak ya, motornya enggak cicilan. Enggak. Cash. Cash, insya Allah cash. Dari Ya, knalpotnya kok. takutnya pas nyalip di jalan bersuara leasing. Oh, leasing. Dit gitu ya. Ini pembahasan kita luar biasa, Ustadz. Tapi ada juga Kiai Jujun nih, ada orang nggak berdoa tapi rezekinya lancar, hidupnya enak. Itu seperti apa? Enggak berdoa, tapi rezekinya Lancar. banyak. Ada satu keterangan yang menyebut bahwa Allah akan lebih memperhatikan orang yang selalu mengingatku daripada mengingat Allah daripada orang yang banyak memintanya. Karena sesungguhnya orang yang mengingat Allah itu Allah Maha tahu apa yang diinginkan oleh dia. Jadi tanpa perlu meminta. Iya, bukan tanpa perlu meminta, artinya tidak banyak memintanya. Tidak banyak memintanya. Kalau meminta kan disuruh, ud'uni astajib lakum, perintah Allah itu. Tapi kan yang tadi kalau cuma sekedar lisan, Ya. Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apalagi terlalu cepat gitu kan. Mestinya paling lama itu kan kata Tuan Guru. Rabbil firli, nangis mestinya. Karena kita banyak dosa. Nah, pernah kita begitu duduk di antara dua sujud begitu, Rabbil firli, nangis karena kita banyak dosa, kebayang dosa kita. Itu kan makanya bagaimana kalau orang yang sekarang banyak tidak meminta tapi banyak rezekinya gitu. Dia sudah meyakini bahwa ingkana la ta'rifu alwana rizqik fa inna rizqaka ya'rifu alwanak. Nah, dia yakini bahwa seandainya kita tidak tahu alamat rezeki kita di mana, ingatlah bahwa rezeki mah tahu alamat di mana alamat kita. Gitu kan gitu. Jadi makanya orang-orang seperti itu dia biasanya menyerahkan semuanya pada Allah. Karena menyerahkan semuanya pada Allah, atau dia banyak berdoanya dulu kita tidak tahu. Oh gitu kan, yang ditangguhkan. Dia dulunya orang yang sangat prihatin, orang kismin, tapi berdoa, ya Allah semoga nanti kalau saya sudah remaja saya bisa mendapat sesuatu yang derajat yang mulia di mata manusia dan di mata Allah, terutama ya Allah meskipun sekarang saya miskin lagi anak-anak lagi SD, mudah-mudahan saja kalau saya sudah perguruan tinggi bisa jadi sarjana, bisa jadi S2, bisa S3, bisa jadi profesor. Amin. Bisa menjadi orang yang sukses ke depan. Dan dia berdoanya dari kecil. Ternyata tiba-tiba dia menjadi orang yang sukses gitu. Amin, kan udah tuanya. Nah, gitu. Allah. Jadi itulah rahasia di balik doa yang makanya luar jangan biasa. Berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami Indahnya Ramadan bersama Uas dan Sahabat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di Indahnya Ramadan bersama Uas dan Sahabat. Nah sekarang saatnya adik-adik bertanya tentang berkaitan tentang doa. Monggo, silakan yang mau bertanya siapa? Saya. Wah ini banyak banget ini harus kita pilih satu-satu nih. Ya izin adik, silakan bertanya, disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga dari kelas 8 IISS. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana caranya agar doa kita selalu dikabulkan oleh Allah SWT agar doa kita tidak tertolak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akbar, Tuan Guru. Izin Kiai. Rajulun ash'as, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut, aghbar, berdebu. Rambutnya kusut dan berdebu. Yamuddu yadaihi ilas sama, tangannya dia tengadahkan angkat ke langit. Ya Rab, ya Rab. Doanya tidak dikabulkan Allah. Padahal biasanya orang kalau rambutnya kusut berdebu dalam keadaan ihram tidak mandi karena takut rambutnya gugur di tanah suci dalam ibadah yang suci, doanya terkabul. Tapi doanya tidak dikabulkan Allah. Apa sebab? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberikan makanan haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan?
Lalu kemudian apa kata Nabi dalam hadis lain? Atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, jaga makanan. Di Ramadan kita diajarkan untuk tidak lahap berlebihan dalam hal makanan. Kita perhatikan makanan jangan karena hawa nafsu yang luar biasa sehingga kita menghilangkan sense kepedulian tentang halal haram ini. Ini Ustaz ada makanan haram, gratis. Lihat dulu. Lihat dulu. Nah, ini. Lalu kemudian seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan. Apa kata Nabi? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Ya la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan nanti akan dikirimkan hukuman azab kepada kamu. Summa tad'unahu, lalu kamu ramai-ramai mengangkat tangan berdoa, ya Rabb, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa tidak dikabulkan doa? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu diantara sebab tidak terkabulnya doa. Tapi boleh jadi kita salah faham. Sebetulnya doa kita sudah dikabulkan, tapi kita tidak merasa dikabulkan. Sudah dijelaskan Kiai tadi. Ya Allah, berikanlah saya uang 2 juta hari ini. Padahal sebetulnya doa dia kabul. Sampai sore dia bilang, enggak ada uang 2 juta. Sebetulnya hari itu dia ditakdirkan nabrak kambing, harganya 2 juta. Sampai sore dia selamat. Boleh jadi kabulnya doa kita dalam bentuk yang lain. Sama seperti anak kecil minta pisau. Umur 5 tahun. Mama minta pisau, minta pisau. Dikasih atau enggak? Tidak. Enggak. Bukan karena tidak sayang, justru karena sayang itulah enggak dikasih. Karena kalau dikasih nanti dia potong urat nadinya, dia mati. Jadi mungkin kalau dikasih Allah, nanti kamu jadi orang enggak sholat, jadi lupa, jadi lalai. Maka kunci dalam berdoa adalah husnuzan, berprasangka baik pada Allah. Berdoa, berusaha, berdoa ridha dengan ketetapan Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Jadi Akbar tadi kita siapa tahu doa kita, oh ya Arga ya. Jadi doa kita tertolak mungkin karena diri kita masih ada yang belum halal. Contohnya makanan dan minuman ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Buat adik-adik yang mau bertanya lagi silakan siapa? Sebelah mana? Oh, yang di belakang boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, Afwan Kiai. Perkenalkan, nama saya Alfa Salam Nidrul Kauni dari kelas 11 IIHS. Tadi Ustadz telah menjelaskan bahwa di ayat setelah Ramadan ada ayat mengenai doa. Di Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi sampai sekarang belum dikabulkan juga doanya? Apakah ada yang salah dari doa orang tersebut atau bagaimana Ustadz? Dan juga kapan doa terbaik yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Kiai Jujun bisa menjawab? Ya, diulang lagi nggak apa-apa. Jadi kenapa doa kita tidak dikabulkan gitu kan? Sudah dijelaskan. Apakah doa yang kita panjatkan itu diijabah oleh Allah? Pasti. Dengan cara bagaimana? Dengan cara disegerakan, dengan cara diulur waktu, dengan cara ditabung nanti buat di akhirat, dengan cara bentuk yang lain gitu kan. Kalau ditabung kayak begini, yang penting esensinya pada pertemuan kali ini adalah kita tidak boleh berhenti berdoa. Terus aja berdoa. Satu saat tuh ternyata tidak dikabul terus perasaan kita. Satu saat kita dikejar anjing nih. Set, anjing galak. Di depan ada sungai. Ke belakang sudah anjing mendekat. Di depan sungai. Sungainya kira kurang lebih 1,5 meter lebarnya. Kan tidak mungkin lah anak segede Alfan, ya bukan atlet, bisa loncat 1,5 meter gitu kan. Tapi nekat waktu itu Alfan. Bismillah. Wah, tiba-tiba terbang Alfan.
Nah itu hasil doa Alfan yang ditabung. Begitu kan. Tapi jangan coba-coba lagi, balik lagi, lompat lagi. Nanti tidak sampai ke bawah hanyut. Gitu kan. Itu salah satunya. Jadi esensinya jangan berhenti berdoa. Karena semua doa pasti dikabulkan dengan cara yang lain. Dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Dan ketika kita berdoa, maka sesungguhnya kita tengah merendahkan diri di hadapan Allah dan tidak menyombongkan diri di hadapan Allah. Itu esensinya. Ketika orang tidak berdoa maka Allah marah pada orang tersebut karena dia sombong dan menyombongkan diri di hadapan Allah. Gitu. Rasulullah berdoa, apalagi kita, siapa kita, gitu kan. Masya Allah, kayak Jujun luar biasa. Jadi memang doa itu kita ada yang disegerakan, ada yang ditunda, ada yang ditabung, ada dengan cara lain. Jadi kita harus peka. Nah, tetap berprasangka baik dengan Allah ya. Oke, satu pertanyaan lagi siapa? Ayo, adik-adik siapa yang bertanya? Waduh, ini luar biasa. Nah, ini Farel, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya adalah Farel Rashid Satriadi. Saya dari kelas 11 IHS. Ustadz, saya ada pertanyaan, yaitu bagaimana agar saat berdoa tuh kita khusyuk? Karena seringkali kita tuh merasa, jadi pas doa tuh kita seperti yang disebutkan tadi, kita tuh asal baca, tapi hatinya tuh kemana-mana. Atau kita tuh merasa bosan kalau doanya tuh sehari-hari doanya itu-itu aja. Nah, jadi bagaimana tuh sih cara agar kita tuh bisa bersungguh-sungguh dan fokus saat doa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa dan Ustaz? Izin Kiai. Masya Allah. Adik-adik kita dari International Islamic Education Council ini berani. Ya, berani. Saya dulu seumur mereka ngelihat orang aja takut. Jangan kan megang mikrofon. Ini memang anak-anak sekarang ini luar biasa, Kiai. Tinggal kita arahkan keberaniannya. Jadi kalau saya berdoa, ya Allah, aku mau menyampaikan ayat-ayat-Mu, mau menyampaikan hadis-hadis-Mu, bukakan pintu hati hamba-hamba-Mu. Jangan sampai aku salah ngomong. Nanti aku akan duduk dengan Kiai Jujun, dengan Bang Ade. Jadikan hati kami bersama, bersahabat di dunia. Jadikan pula kami nanti bersama di surga. Mulut saya mengatakan begitu, hati saya juga merenungkan itu. Jadi seringkali untuk yang doa-doa bersifat umum itu saya buat di awal sampai di ujung aja. Pakai ring. Ring satu untuk orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian ring dua anak dan istri. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi di samping saya pakai bahasa Arab, saya pakai bahasa Indonesia. Anakku ini jangan sampai kena narkoba. Jadikan anakku penghafal Quran. Jadikan anakku sehat walafiat zahir dan batin. Saya merasa dengan berdoa begitu lebih melekat ke hati saya. Tapi saya tetap tidak meninggalkan doa-doa yang ada dalam Quran dan hadis Nabi. Lalu ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya hanya bercerita pengalaman pribadi saya. Ketika ujian dalam hidup itu berat, sulit untuk diceritakan, itu biasanya terasa Allah itu dekat dan terasa bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak punya daya, tidak punya upaya. Hanya minta ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lalu kemudian memang khusyuk ini tidak bisa dibuat-buat. Bang Ade pernah mengalami, Kiai juga pernah mengalami. Nanti adik-adik semakin dewasa, semakin bertambah usia, semakin banyak asam garam kehidupan, insya Allah kita hanya berusaha untuk khusyuk, dan kekhusyuan itu juga datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua terjaga hati kita insya Allah. Demikian Faren. Amin, Masya Allah, luar biasa. Ini mudah-mudahan adik-adik semua bisa menjawab dan bisa memahaminya ya. Ini kita memang pokoknya jangan pernah terus berhenti berdoa, karena memang kita sudah ada di penghujung acara, saatnya kita berdoa. Afwan, Tuan Guru. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami semua akan kembali. Wa ilaikal masir, kami semua akan mati menghadap-Mu ya Allah. Allahumma istajib du'aana, terimalah doa permohonan kami. Wa taqabbal salatana, terimalah salat kami. Wa siyamana, puasa kami. Wa qiyamana, qiyamul lail kami. Wa takhasyu'ana, khusyuk kami. Wa ta'abudana, ibadah kami. Wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', jauhkan kami doa yang tak didengar. Wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz Abdul Somad, Kiai Jujun yang hari ini sudah memberikan ilmu dan mendoakan kami semua. Dan jangan lupa pemirsa, doakan kami juga, Adik Jigo, Ustaz Abdul Somad, Kiai Jujun dan semuanya yang ada di sini. Karena kita mati pun tetap minta doa dan bahkan kita yang didoakan. Mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan pagi hari ini bisa bermanfaat dan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.